Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat channel rasanya, saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua. Kali ini di program Inspirasiku, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu yang diharapkan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, di program acara ini sahabat, kita akan belajar bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan membangkitkan motivasi dalam diri kita, sehingga kita akan senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai kebahagiaan. Nah, tema yang akan dibahas di kesempatan sore hari ini yaitu jangan terlalu santai. Sahabatku, seorang yang bijak berkata, sesekali berhentilah sekedar untuk bersantai, bukan untuk terlena, namun membangun semangat untuk perjuangan berikutnya. Kata-kata tersebut mengingatkan kita bahwa boleh-boleh saja kita bersantai, tapi jangan sampai berlebihan sehingga membuat kita terlena dengan kenyamanan saat bersantai. Apapun yang berlebihan itu tidak baik sahabatku. Begitu juga jika terlalu santai hingga terjebak di zona nyaman, kesuksesan yang kita harapkan bisa terhambat. Bahkan dalam bersantai pun baiknya kita berusaha untuk tetap mengisi waktu dengan hal-hal bermanfaat seperti mungkin berzikir, membaca Quran, membaca buku, dan lain-lain. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah karena banyak orang yang terlena saat merasakan kenyamanan bersantai. Lalu bagaimana kiat kita agar tidak terlena dengan kenyamanan saat bersantai? Inilah yang akan kita pelajari bersama guru kita, motivator kita, yaitu Bang Hak. Baik sahabatku, mari kita persiapkan diri dengan baik untuk bisa menyimak apa yang akan beliau sampaikan, dan kami informasikan untuk sahabatku bahwa Anda juga bisa menyimak program ini melalui audio streaming yang bisa diakses di website kami, yaitu www.radiokuonline.com, www.radioku.com, kemudian www.buyayah.org. Dan untuk sahabat yang sedang online di Facebook, silakan Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Nah, berikutnya untuk sahabatku yang sedang mendengarkan Radioku Network, kami menyapa Anda semua yang sedang menyimak melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, Radioku 93,6 FM Aceh Besar, dan Radioku 88,3 FM Aceh Timur. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita, motivator kita, yaitu Bang Hak, yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dan nasihat untuk kita semua. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hakim. Abang gimana kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Kang Hakim juga demikian adanya. Amin, amin, Masya Allah. Baik, Abang, tema kita di kesempatan sore hari ini adalah jangan terlalu santai. Silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan akal dan pikiran kita, amin, hingga kita bisa memahami semua pengetahuan yang telah kita pelajari. Amin. Dan semoga pemahaman ini menjadikan kita bisa melihat begitu banyak kemudahan dari setiap wajah kesulitan yang dihadapi. Dan semoga kita dilapangkan hatinya hingga kita bisa melihat begitu banyak hikmah kebaikan dari setiap situasi kesulitan yang ada. Dan semoga semuanya menjadi bekal kebaikan di dunia hingga sampai ke akhirat kelak. Nah, kesempatan kita hari ini kita coba untuk mendefinisikan bagaimana terlalu santai itu menjadi tidak baik. Santainya baik, tapi kalau terlalu santai itu menjadi tidak baik. Jadi santai itu tidak salah, tapi jika terlalu santai itu masalah. Karena sesuatu yang terlalu itu berarti wujudnya berlebihan. Gitu ya. Makan baik, terlalu banyak makan, terlalu sering makan juga tidak baik. Kan, gitu ya. Tidur baik, tapi terlalu sering tidur jadi tidak baik. Jadi ya kita akan mendefinisikan porsi yang tepat gitu. Jadi seperti seseorang yang mendaki gunung tuh, Kang Hakim, ketika dia lelah wajar berhenti sejenak.
Nah, itu bersantai untuk merefresh, untuk kembali menambahkan dan memulihkan energi. Setelah baru dia melanjutkan perjalanannya. Itu santai, merefresh kembali. Jadi orang yang santai itu sebetulnya adalah mungkin bisa jadi yang pertama dia sudah terbiasa. Jadi santai saja pekerjaannya dilakukan. Kamu nyantai aja, tenang, udah terbiasa gitu. Orang yang terbiasa itu jadinya santai. Berbeda dengan orang yang tidak terbiasa akan mengalami banyak kerepotan. Orang yang santai juga karena memang sudah tahu solusinya. Jadi santai saja. Kamu santai aja, tenang, tahu saya jawabannya. Ujian itu bagi orang yang sudah tahu jawabannya, yang sudah belajar, santai-santai saja. Tidak stres. Tapi bagi orang yang nggak tahu jawabannya dan dia nggak belajar tadi malamnya, pasti stres menghadapi ujian-ujian. Jadi orang santai itu sebetulnya bagus gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita ingin santai tidak ada upaya sebelumnya gitu. Kemudian orang santai juga biasanya itu menunjukkan bahwa dia mampu. Karena apa? Karena dia tenang. Kamu tenang-tenang aja. Alah, ini mah bisa. Nggak panik. Ini mah bisa gitu. Nggak panik. Itu orang santai. Pada level tertentu orang santai juga karena dia bisa menikmati proses. Mungkin dia nggak tahu solusinya tapi bisa menikmati proses. Kok kamu santai saja? Terus gimana lagi? Saya mau protes apa? Tapi yuk kita nikmati saja. Semoga ada kebaikan di depan. Itu orang santai itu. Nggak galau, nggak gelisah hatinya. Jadi orang santai itu bisa menikmati proses. Orang santai juga selalu bisa melihat ada kebaikan di balik setiap kejadian-kejadian. Jadi ia tidak panik gitu, tidak galau, tidak risau hatinya, karena dia yakin betul bahwa ada sesuatu yang baik ketika dia melalui itu. Itu santai saja. Jadi istilahnya tidak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Dibilang santai itu begitu. Atau orang santai juga bisa merasa tenang. Orang-orang yang tenang itu yang jiwanya tidak sempat untuk menjadi resah gitu. Bagi mereka yang tidak tahu di masa depan seperti apa, itu ada resah, ada gelisah, ada ketakutan dan kekhawatiran. Tapi bagi orang yang tahu betul bahwa jaminan Allah di masa depan itu adalah kebaikan, maka dia tenang gitu. Jadi orang-orang yang santai sebetulnya baik, tapi ingat jangan terlalu santai. Kita coba definisikan santainya dulu, karena puncak di mana kita untuk menjadi santai itu memang tujuan, ya. Orang-orang yang bekerja kemarin-kemarinnya dengan sangat gigih gitu, ada saatnya dia bisa bersantai di hari tuanya gitu. Maknanya bersantai di hari tua adalah dia menuai dari apa yang sudah diupayakan. Jangan sampai dulunya tidak ada upaya, pengennya santai terus. Nggak ketemu tuh masa santainya. Orang santai juga tujuannya supaya bisa merefresh tadi ya, mengisi ulang energi supaya dia bisa melanjutkan kembali. Dalam bahasa saya namanya berhenti sejenak. Jadi kalau nyari koin, kemarin tuh nyari koin di sungai, kemudian dicari dengan berbagai macam upaya, airnya jadi keruh, berhentilah sejenak gitu. Berhenti sejenak itu santai sambil menunggu selama waktu tertentu, airnya jadi jernih lagi, masalahnya bisa kelihatan. Jadi kalau lagi masalah ruwet gitu, kendala banyak, coba yuk refresh sejenak, santai sejenak. Kita diam sejenak. Mungkin karena kita banyak berpikir, kita melakukan sesuatu yang belum tentu benar, akibatnya jadi semakin kacau yang kita tangani. Yuk kita berhenti sejenak, kita merenung sejenak. Kita coba untuk mereview kembali apa yang sudah kita lakukan. Apakah benar selama ini ataukah ada sesuatu yang salah. Nah, santainya itu dalam mereview, santainya itu dalam mengolah kembali apa yang sudah kita lakukan. Itu berarti dia menemukan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, sehingga dia bisa memperbaiki. Jadi santai padahal bagi mereka orang-orang yang ingin mencapai kualitas terbaik itu santainya bukan santai diam. Santainya melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Tadi santainya sambil membaca buku, santainya lagi sambil zikir. Itu kan santai yang produktif gitu. Santai bukan buang-buang waktu. Nah, berbeda jika santai itu bagi mereka yang kemudian membuang-buang waktu, akibatnya dia menemukan sesuatu tiba-tiba seperti masalah semakin membesar. Padahal santai itu harusnya menjadikan kita tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu perbuatan setan, ya kan? Jadi santai itu yang harusnya kita melakukan sesuatu persiapan-persiapan supaya kita tidak tergesa-gesa, tidak gegabah, tidak jadi stres, tidak kalut pikirannya. Sehingga bagi mereka orang yang santai sebetulnya dia telah melakukan banyak persiapan-persiapan matang, hingga pada saat gilirannya terjadi dia tahu betul apa yang sudah dilakukan. Jadi misalnya tadi itu persiapan yang matang,
dia akan menjadi tenang ketika menemui hal-hal yang masalah-masalah di kemudian hari. Bagi mereka orang yang belajar sebelumnya, maka di saat ujian dia jadi santai, jadi tenang, ya, karena persiapannya sudah dilakukan. Bagi orang-orang yang beramal, ibadahnya baik, ketika meninggal ya bisa tenang gitu. Sehingga Allah mengatakan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang santai. Dan ketenangan itu yang kita cari. Kenapa? Karena semua urusan dunianya telah rampung, telah selesai, tidak ada lagi yang mengganjal gitu. Semuanya diselesaikan dalam kebaikan-kebaikan urusan di dunia. Santai itu sebuah tujuan seharusnya. Tapi jangan sampai kemudian kita inginnya santai terus, karena nggak mungkin. Kita menemui santai terus nggak mungkin. Maka dilakukan ada upaya-upaya supaya kita tidak membuang-buang kesempatan. Nah, orang yang terlalu santai itu karena tadi dia membuang-buang kesempatan, membuang-buang waktu, atau mungkin tidak bersungguh-sungguh. Nah, itu terlalu santai, nggak sungguh-sungguh. Harusnya dia lakukan begini-begini, udahlah nanti gampang, menunda-nunda, menggampangkan, hingga pada saatnya ketika sudah deadline dia baru kaget, aduh, nah kan, baru tahu tuh, baru dia merasa waduh gitu, waduhnya tuh belakangan. Jadi jangan sampai terlalu santai membuat kita sepertinya menunda-nunda dan tidak ada kesungguh-sungguhan. Juga orang yang terlalu santai itu tidak ada persiapan. Udahlah gampang, tidak ada persiapan. Hingga semuanya menjadi kacau balau, karena sebetulnya itu bisa dengan mudah kalau kita melakukan persiapan-persiapan yang baik. Dalam satu anekdot itu dikatakan begini, orang tergesa-gesa di jalan, seandainya mereka mempersiapkan lebih awal, tentu nggak harus tergesa-gesa seperti itu. Betul, gitu, ya. Itu nasihat dari orang tua saya seperti itu. Kalau berangkat mau sekolah atau berangkat mau kuliah, harus dipersiapkan dari awal supaya tidak buru-buru jalan. Buru-buru itu tidak baik katanya. Betul. Itu mengakibatkan banyak sesuatu yang tidak baik akibatnya. Jadi orang-orang yang santai itu karena persiapannya yang matang. Sehingga kita pada hari ini kita coba bagaimana kita menempatkan hidup pada posisi mempersiapkan supaya kita bisa santai, tapi jangan sampai kemudian santainya kita tidak produktif, yang kita terjebak dalam terlalu santai. Ada orang yang santai tapi tidak produktif, namanya terlalu santai. Santai boleh, dan itu memang kita tuju, tapi bagaimana santai yang produktif sehingga kita kelola kesempatan kita, waktu kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menciptakan hidup kita berkualitas. Santai itu istilahnya gampang sederhana begini, hidupnya efektif, itu santai. Hidupnya efektif, waktunya digunakan dengan tepat, tidak membuang-buang, semua waktunya itu produktif, hingga waktu yang produktif menjadikan urusannya semua gampang dan efektif dalam segala masa-masa kehidupannya. Insya Allah. Baik Abang, terima kasih untuk pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi, sahabatku, belajar dari Bang Hak ya, dengan pembahasan tema jangan terlalu santai. Tentunya setelah jeda nanti, dan kami informasikan seperti biasa sahabatku, di antara Anda jika ada yang ingin bertanya, nanti akan kami berikan kesempatan di sesi interaktif ya. Nanti Anda bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147, atau silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan via WhatsApp ke nomor 081321461079. Untuk sahabat yang sedang online di Facebook, Anda juga bisa bertanya melalui inbox Facebook Radio Cirebon. Silakan bisa dikirimkan dari sekarang ya, supaya nanti bisa kami bacakan saat memasuki sesi interaktif, dan tentunya insya Allah akan dijawab oleh Bang Hak. Baik, untuk Anda semua sahabatku, pastikan tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak di kesempatan sore hari ini dengan pembahasan tema yaitu jangan terlalu santai. Baik, kita berikan waktu kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan tema di kesempatan ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang kedua ini supaya kita masuk dalam waktu-waktu yang efektif, bisa santai, tetapi kita juga tidak terlalu santai, maka secara time management metrik, waktu metrik itu, manajemen waktu itu, kita harus bisa menempatkan pada posisi untuk masa yang akan datang kita harus persiapkan. Untuk masa yang akan datang itu kita persiapkan. Untuk yang terjadi hari ini kita harus kelola dengan baik, gitu. Jadi yang hari ini kita kerjakan, kelola dengan sebaik-baiknya, jangan ditunda-tunda, jangan disia-siakan, jangan ditumpuk-tumpuk gitu. Karena itu akan menjadikan berat untuk masa-masa yang akan datang. Jadi
persiapkan untuk masa depan, tapi kelola yang hari ini kita kerjakan. Jadi sebenarnya sederhana tuh. Supaya kita besoknya itu bagus, pengerjaan bisa mudah, gimana? Persiapkan hari ini. Supaya kita tidak numpuk pekerjaan besok, bagaimana? Kelola yang hari ini gitu. Jadi sederhana sekali. Cuman pada prinsipnya kita kan sering Abang katakan bahwa kita itu dibagi dalam 4 kuadran. Di mana ketika kita pengerjaan yang hari ini sering sekali kita mengerjakan hal-hal yang mendesak dibanding dengan hal-hal yang penting gitu. Hal-hal yang mendesak ini adalah hal-hal yang memang mau tidak mau harus kita kerjakan. Tetapi pekerjaan yang mendesak ini adalah akibat kita dahulu atau kemarinnya gitu sering menunda-nunda sehingga tiba-tiba yang kita tunda-tunda itu menjadi mendesak. Kita tidak kelola dengan baik yang kemarin-kemarinnya hingga hari ini menjadi makhluknya mendesak gitu. Pekerjaannya mendesak, mau tidak mau harus segera. Deadline-nya sudah datang dan kita tidak lagi ada pilihan kecuali harus mau nggak mau sekarang gitu. Nah itu kan akibat kita menunda-nunda, terlalu santai tadinya gitu. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini menunda-nunda yang kita kerjakan, terlalu santai mengakibatkan kita ingin santai, akhirnya semakin kita tergesa-gesa melakukannya. Nah maka yang di kuadran 1 itu adalah di mana semua pekerjaan kita adalah mendesak, semuanya penting, semuanya tidak bisa ditunda. Nah, itu akibat karena kita biasa mengerjakan hal yang sia-sia gitu. Hal yang sia-sia itu adalah kuadran 4. Kuadran 4 itu waktu kuadran 4 adalah kita sering tertarik kepada pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya tapi menyenangkan gitu. Ya menyenangkan. Ya bayangkan bagaimana tidak menyenangkan, main game itu menyenangkan. Iya Bang. Ada manfaatnya tidak gitu. Dan itu sia-sia gitu. Ya. Kecuali kalau main gamenya profesional, itu berbeda. Emang dia profesional bermain, sama seperti olahraga. Ada kompetisinya. Ada kompetisinya, jadi itu menghasilkan boleh-boleh saja. Dan itu ada latihannya terus-menerus. It's okay. Itu ada tantangan, ada championnya di situ. Berbeda dengan sesuatu pekerjaan yang sia-sia, tidak ada bermakna, tapi kemudian kita senang di situ, nongkrong gitu ya, nongkrong di jalanan gitu, nongkrong di pos kamling. Ya kalau pos kamlingnya benar-benar jaga kamling sih itu bermanfaat. Tapi kalau hanya ngobrol ngalor ngidul tidak ada manfaatnya, lalu kita senang di situ, main gaple misalnya sampai malam-malam gitu, tidak ada manfaatnya. Mendingan kenapa nggak di rumah memperbaiki komunikasi, memperbaiki bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak dan keluarga kita. Tapi itu menakutkan gitu. Kalau kita di rumahnya ada masalah, kita lari keluar. Nah lari keluarnya ini kemudian sia-sia. Akibatnya kemudian masalah tiba-tiba menggunung. Kenapa? Karena dia lari dari tanggung jawab dan dia masuk dalam pekerjaan yang sia-sia. Ya terlalu santai di situ tuh. Atau dia mengerjakan sesuatu yang menipu, sepertinya mendesak padahal tidak penting. Sepertinya mendesak tapi tidak penting. Misalnya teman manggil, "Ayo Bang, sini nih. Kita ngadain ini itu." Aduh, saya lagi, udahlah gampang sini dulu gitu. Itu seolah-olah mendesak. Karena wajahnya datang hari itu, saat itu gitu. Lalu kita terpancing untuk melakukan. Atau kita sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada panggilan masuk gitu. Atau kemudian celening WA masuk. Lalu kita meladeni sambil WA gitu ya, berbalas-balas chatting di situ. Padahal itu nggak penting. Tapi karena mendesak harus dijawab seketika gitu. Dan itu akibatnya pekerjaan kita tertunda. Hanya karena mengerjakan sesuatu yang menipu. Seolah-olah mendesak harus dijawab. Gitu, mendesak sekali harus dijawab, padahal sekalipun nggak dijawab juga nggak apa-apa, sesuatu nggak penting gitu. Hanya nanya ngapain nih nanti malam kita asik ngobrol di grup gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Atau tadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting bahkan tidak mendesak, membuang-buang waktu dan sia-sia. Nah, sebaik-baik pekerjaan adalah di kuadran 2. Kuadran 2 adalah kita bagaimana merencanakan, bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita mempersiapkan supaya pekerjaan besok ketika datang itu menjadi lebih ringan gitu. Jadi orang-orang yang santai adalah orang-orang yang mau sibuk sekarang.
untuk santai di kemudian hari. Baik. Dibanding dibalik, orang-orang yang santai hari ini lalu kemudian sibuk di masa depan. Baik. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Jadi santai itu harusnya dipersiapkan, Bang. Dipersiapkan. Bukan langsung diambil di awal. Nggak bisa, betul. Santai itu bayaran, santai itu bonus. Di mana kita mau repot hari ini, di mana kita mau sibuk hari ini, maka dibayar dengan santai. Baik. Tapi sebaliknya, kalau Anda mau hari ini membayar dengan santai gitu, maka Anda akan membayar lebih mahal dengan kesibukan yang luar biasa. Jadi jangan menganggap santai itu pilihan kita yang hari ini kita mau nikmati, bukan, tapi pilihan kita nanti. Jadi ada orang seperti pepatah sering mengatakan begitu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya bahwa ya kita mau untuk bersusah payah dahulu, kita repot-repot dahulu, kemudian kita bisa bersantai di kemudian. Orang-orang yang masa tuanya santai karena dia sudah mempersiapkan masa mudanya dengan baik. Sehingga dia tidak mau membuang-buang waktu. Wajar kalau kemudian masa tua saya, usia semakin sepuh, tenaga makin berkurang, kemampuan juga makin berkurang, akan saya habiskan di saat saya masih muda. Sehingga relevan tuh kata Rasulullah, jaga 5 sebelum datangnya 5. Di antaranya adalah jaga mudamu sebelum masa tuamu. Semasa saya muda, Bang, saya masih kuat, saya masih punya kemampuan, saya bisa kemana-mana, masih bisa oke. Tantangan juga saya siap terima. Tapi jangan sampai kemudian masa tua saya masih repot juga. Saya tidak ingin masa tua aku tidak santai gitu. Jadi dibayar dengan kesibukan, kerepotan di masa mudanya. Sehingga yuk kita bisa menempatkan diri pada masa-masa di mana kita ingin bersantai. Tentunya ada harga yang harus kita bayar, konsekuensi yang kita bayar. Mungkin hari ini tidak enak. Belajar, persiapan, membangun komunikasi yang baik, membangun sinergitas dengan teman-teman yang bagus, dan kita tidak menunda-nunda pekerjaan sehingga semua kesannya kita sibuk hari ini, tapi kita dibayar santai untuk esok dan kita bisa tenang. Itu sebabnya bagi orang-orang yang sampai kepada titik-titik santai, tenang gitu pada masa-masa tertentu, karena dia sudah melakukan upaya-upaya persiapan sebelumnya. Jadi santai itu tujuan. Tapi jangan terlalu santai melaluinya. Gitu. Kalau terlalu santai itu berarti ada sesuatu yang salah tuh. Jadi kita sering membuang-buang kesempatan dan waktu. Insya Allah kita akan lebih masuk ke dalam lagi supaya tadi teringat dengan bagaimana pepatah kalimat Rasulullah, jaga 5 sebelum datangnya 5 hal. Insya Allah kita bahas pada sesi berikutnya. Baik, Abang, terima kasih untuk pembahasan di segmen kedua ini. Masih belum tuntas sahabatku ya, pembahasan tentang tema kita yaitu jangan terlalu santai. Masih akan kita lanjutkan di segmen ketiga nanti, dan baru di segmen keempat kami mulai membuka kesempatan untuk sahabatku yang ingin berinteraksi, menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak ya. Silakan nanti bisa menghubungi nomor telepon kami 085 284 700 147, atau bisa juga Anda kirimkan pertanyaan via WhatsApp ke nomor 081 321 461 079 atau melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita akan kembali melanjutkan belajar kita bersama Bang Hak setelah jeda. Pastikan sahabatku semua tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar kita di program Inspirasiku bersama Bang Hak dengan pembahasan tema yaitu jangan terlalu santai. Baik, kita berikan waktu kepada beliau untuk menuntaskan pembahasan tema ini. Kemudian nanti di segmen berikutnya kami mulai membuka sesi interaktif. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, sebelum kita masuk kepada persiapan-persiapan yang baik, saya harus mengulang kembali dari sesi yang kedua tadi supaya kita bisa mengingatnya dengan baik. Bahwa ketika pekerjaan yang datang kepada kita situasinya semuanya penting dan mendesak, maka itu harus kita kelola, harus kita tangani, jangan sampai lari dari tanggung jawab. Apalagi kemudian kita tidak mau mengerjakannya, sudah penting dan mendesak, genting, itu nggak ada pilihan lain kecuali harus dikerjakan dan benar-benar dikelola dengan baik. Nah, kalau kuadran 2 itu adalah situasi pekerjaan di mana kadang-kadang tidak mendesak tapi memang penting. Membangun relasi, membuat perencanaan, membuat budgeting, anggaran. Itu penting gitu. Jangan sampai kemudian sakit baru tahu, aduh ya budgetnya nggak ada, kesulitan. Karena itu memang hal-hal yang datang tiba-tiba gitu. Musibah tuh nggak pernah kita rencanakan, tapi budgetnya kita siapkan.
Bahkan ada orang mengatakan untuk waktu-waktu yang mendesak genting seperti itu kita harus punya 20 kali dibanding dengan biaya rutin harian. Kan itu luar biasa kan. Kenapa? Karena biasanya yang genting itu memerlukan biaya yang tinggi gitu. Maka dibuatlah budgeting, perencanaan, membangun relasi, komunikasi yang baik. Itu hal-hal yang penting meskipun gak mendesak. Termasuk olahraga gitu. Itu hal-hal yang penting dan kita supaya bisa santai. Masa tua kita bisa santai tuh. Jadi kita mempersiapkan segalanya. Untuk kuadran ketiga yang kadang-kadang sering menipu. Dia ini mendesak meskipun tidak penting. Nah, yang menipu ini kita harus bisa melakukan pengabaian. Pengabaian tuh jangan sampai kita menarik hal-hal seperti itu. Kalau kerja matiin handphonenya, gitu ya. Bila perlu jauhkan dari jangkauan tangan kita supaya kita bisa mengabaikan. Daripada kalau dekat dengan jangkauan tangan kita, kerining-kerining, liatin lagi ngelirik. Iseng bang. Iseng, lihat lagi apa ya kira-kira, ya kira-kira gitu. Itu menarik perhatian soalnya. Jadi kalau otak sudah jenuh, itu akan mencari kira-kira apa yang bikin santai. Lirik ke handphone, udahlah minimal selancar dulu gitu ya. Scroll media sosial. Akhirnya itu yang menjadi tipuan-tipuan. Maka yang itu abaikan, jauhkan. Nah, satu lagi yang kuadran 4 itu kuadran yang dimana waktu yang kita kerjakan adalah sia-sia. Itu harus dihilangkan. Betul-betul ditinggalkan. Nongkrong yang tidak pugu, membuang-buang waktu tidak ada manfaatnya. Itu benar-benar harus ditinggalkan. Jangan sampai kita terfikir untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga betul bagi mereka orang yang mencapai pada kualitas-kualitas hidupnya bisa masuk dalam waktu santai suatu saat nanti karena dia telah efektif di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Efektif itu melakukan yang seperlunya gitu. Yang nggak perlu jangan dikerjakan. Sehingga pekerjaan kita sepertinya enak, gampang, efektif, nggak ruwet. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang seperlunya saja. Yang tidak perlu, yang tidak penting, ya nggak usah kita abaikan. Kadang-kadang pekerjaan kita ini Kang Hakim, kalau kita hitung-hitung seharian penuh, coba deh, sebetulnya yang perlu kita kerjakan hari ini apa saja sih? Oh ternyata hanya 1, 2, 3. Lah yang lain nggak perlu sebetulnya tuh. Itu ternyata buang-buang waktu. Coba deh cek kegiatan kita hari ini, apakah dianggap perlu ataukah penting ataukah tidak gitu. Jadi bagi mereka orang-orang yang mencapai pada kualitas santai pada kemudian hari, dia melakukan perencanaan yang baik. Sehingga betul kata Rasulullah, jaga 5 hal sebelum datangnya 5 hal lainnya. Yang pertama, sehat sebelum sakit. Bagi orang-orang yang sehat itu kadang-kadang dia tidak sadar bahwa dia punya gigi, dia punya kaki, dia punya tangan. Orang sehat itu nggak merasa memiliki, nggak merasa punya. Tapi begitu sakit gigi baru terasa punya gigi kan? Baru sadar. Baru sadar merasa punya gigi. Waktu kakinya belum keselio, dia nggak sadar punya kaki. Tapi udah keselio baru sadar nikmatnya punya kaki. Sehingga yuk manfaatkan apa yang sudah Allah berikan dalam kesehatan ini dengan sebaik-baik waktu penggunaan. Sehingga pada saat kita datang waktunya sakit, itu kita sudah bisa bersantai gitu. Artinya santai itu ya tenang-tenang saja karena semua pekerjaan juga sudah bisa kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi memanfaatkan waktu sebelum datangnya mendesak itu penting. Atau kemudian kata Rasulullah, jaga kaya sebelum miskin. Makna kaya itu bukan harus menjadi kaya dulu. Kaya itu di mana kita punya kemampuan. Jangan sampai kita boros, jangan sampai kita membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan kita sadar betul hari ini coba buka gudang hari ini, kita kalau dibuka ternyata dulu saya pengen beli ini, pengen beli itu, ternyata di gudang dan nggak dipakai gitu. Jadi banyak sekali dulu kita berambisi pengen beli barang ini, pengen beli barang itu, ternyata hari ini ternyata nggak dipakai-pakai juga. Artinya bahwa kita telah menghamburkan sesuatu yang tidak penting gitu. Coba cek bahwa kita beli handphone hari ini berupaya untuk handphone yang bagus, padahal begitu sudah beli handphone bagus, apakah berhenti? Enggak, beli pulsanya, ya, kuotanya, itu enggak berhenti. Bahkan mungkin selama 2 tahun harga beli kuota sama pulsanya lebih besar, lebih mahal dibanding handphonenya. Bisa jadi kan gitu. Jadi selama ini kita tidak menjaga ketika kita mampu membeli sesuatu yang tidak pada posisinya. Gitu. Atau orang berlomba-lomba pengen punya mobil gitu sehingga ingin dianggap kaya. Setelah dia beli mobil, ternyata nggak berhenti biayanya, angsuran kreditnya nggak berhenti, ya kan? Kemudian biaya perawatannya, bayar pajaknya. Dan itu beresiko gitu. Semua yang hari ini ketika dia ingin dibilang kaya, pada akhirnya menjadikan dia lebih miskin. Banyak orang begitu ini Kang Hakim. Ingin tampil kaya menjadikan orang semakin miskin.
Nah itu, sehingga ketika Anda mampu, hati-hati penggunaannya. Jangan sampai kemudian Anda baru miskin, baru tersadar-sadar. Iya dulu saya punya itu, dulu sayang sekali kenapa beli ini, kenapa saya nggak beli tanah, kenapa saya nggak beli logam mulia, hanya karena salah penempatan, kan begitu ya. Jadi itu yang kata Rasulullah, awas hati-hati, jaga ketika kamu mampu sebelum kamu tidak mampu. Atau kemudian jaga lapang sebelum sempit. Kesempatan waktu kita ada, kesempatan kita diberikan di dunia ini. Waktu setiap menit kita berlalu jangan disia-siakan. Lagi lapang ya manfaatkan sebagus-bagusnya. Jangan sampai ketika datang pekerjaan kita baru seandainya waktu kemarin sudah lewat. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu padahal kita tidak melakukan hal-hal yang penting, akhirnya membuang-buang waktu, kesempatan yang lapang tidak diisi dengan sebaik-baiknya. Jaga muda sebelum tuanya. Jadi orang-orang yang muda kan memanfaatkan waktu, masih tenaga masih ada, ide kreatif masih kita miliki, kesempatan-kesempatan masih terbuka lebar, peluang pekerjaan masih ada. Ada batasan waktu kan kalau melamar pekerjaan kan. Iya, Bang. Kalau sudah masuk usia 60 tahun kan mau ngelamar kerja kemana kan gitu ya. Jadi manfaatkan masa muda dengan sekreatif-kreatifnya sehingga kita bisa masuk masa tua dengan keadaan di mana kita bisa bersantai. Dan terakhir, jaga hidupmu sebelum matimu. Jadi kesempatan pada kehidupan kita ini jaga, jangan sampai kemudian kita menyesal ketika dikubur seandainya ya Rabb bangkitkan aku sesaat saja. Kan penyesalannya orang di alam kubur kan itu. Iya, Bang. Ya Allah bangkitkan aku sesaat saja di alam dunia. Saya pengen ibadah, sudah nggak bisa lagi. Maka kesempatan hidup di dunia ini manfaatkan. Jangan sampai kita menggampangkan berbuat dosa hanya karena kita melihat pintu taubat. Lalu kita udahlah gampang, nanti taubat, udahlah gampang nanti taubat, sehingga gampang berbuat dosa. Jangan sampai. Belum tentu kita bisa diberi kesempatan untuk taubat gitu. Maka jangan lakukan perencanaan untuk berbuat maksiat. Tapi kalau tergelincir, segera taubat. Jangan nantilah kan gitu. Jadi berbuat maksiat jangan direncanakan karena kita melihat ampunan Allah gampang taubat. Sekarang maksiat dulu nggak boleh. Udahlah Bang, sekarang kan masih muda nih, nanti taubatnya ketika tua, nggak boleh. Jadi itu namanya menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Atau sebaliknya, ketika kita tergelincir, jangan nunda-nunda taubat, sesegera mungkin taubat. Jadi makna hidup ini ternyata banyak sekali kita menyia-nyiakan kesempatan dan waktunya. Sehingga kalau kita tidak bisa memanage sebelum 5 hal tadi, sebelum datangnya kepada 5 perkara yang berikutnya, maka kita tidak lagi menjadi orang yang bisa santai di kemudian hari, maka kita menjadi orang yang paling repot, paling gelisah, paling ketakutan, paling kekhawatiran. Dan itu adalah masa-masa yang tidak kita inginkan. Jadi jangan sampai kita terlalu santai sebelum kita menemui pekerjaan-pekerjaan yang rumit, yang sulit, lalu kita berharap hari ini pengennya santai-santai saja. Jangan. Lebih baik kita tukar keadaannya. Oke, lebih baik hari ini saya rumit, hari ini saya pusing, hari ini mungkin saya stres menghadapinya. Tapi nanti akan menjadikan waktu saya lebih lapang, lebih mudah, lebih bisa untuk bisa bersantai. Sehingga waktunya bisa lebih berkualitas dibanding yang kita rasakan dan lalui hari ini. Maka insya Allah pemahaman kita tentang jangan terlalu bersantai adalah memberi makna kepada kita supaya jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena tidak akan datang kesempatan 2 kali. Insyaallah. Baik Abang, terima kasih untuk pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Kita akan lanjutkan lagi sahabatku di segmen berikutnya dengan sesi interaktif ya. Silakan bagi sahabatku yang ingin bertanya kepada Bang Haq, Anda bisa menghubungi nomor telepon kami 085-284-700-147. Nah, kemudian untuk yang ingin bertanya di WhatsApp, silakan dikirimkan pertanyaannya ke nomor 081-321-461-079. Dan yang ingin bertanya di Facebook, silakan ditunggu ya pertanyaannya untuk dikirim melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita akan kembali belajar bersama Bang Haq di sesi interaktif setelah jeda nanti. Pastikan tetap di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan di segmen kali ini kami mulai memberikan kesempatan bagi sahabatku yang ingin bertanya kepada Bang Haq ya. Silakan bisa segera saat ini juga menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085-284-700-147 untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bang Haq. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dikirimkan ke nomor 081-321-461-079. Baik, ada yang mencoba bergabung via teleponnya. Kita angkat terlebih dahulu. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Misbahun di Cirebon Utara. Bapak Misbahun di Cirebon Utara. Silahkan berselawat terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Bang Hap. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berselawat terlebih Terima dahulu. kasih atas semua topik pembicaraan tadi itu tepat sekali mengenai diri saya sendiri gitu. Baik Kang, Nah, Bapak untuk Misbahun, lebih Bapak Misbahun, ya, berselawat terlebih Gimana, dahulu. Berselawat terlebih dahulu sebelum bertanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alaihi washabbihi. Silakan dilanjutkan. Ya, Silakan. semua yang tadi dibicarakan oleh Bang Hap itu tepat sekali mengenai diri saya sendiri gitu khususnya ya. Masya Allah. Dan saya mau minta nasihat dan petuahnya untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Saya kan kemarin terkena musibah Pak. Iya. Dari semenjak mau mendekati bulan Ramadan, hari Idul Fitri itu 2 hari sebelum Idul Fitri itu saya musibah sakit gitu. Iya. Baik. Sedangkan 2 orang teman saya yang ada di sekitar saya meninggal gitu. Jadi saya merasa ini sama Allah diberi kesempatan kedua gitu. Betul. Nah, bagaimana saya meminta nasihat dari Bang Hap gitu untuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah, blessing in the sky gitu. Iya. Jadi untuk menguatkan semangat hidup kita gitu untuk Insyaallah. menuju sampai batas terakhir hidup kita gitu. Karena selama ini waktu saya terkena musibah itu merasa getun gitu, merasa kecewa, ya Allah kenapa saya gitu. Tapi setelah saya melihat di sekitar saya 2 orang meninggal itu, saya berpikir bahwa ini adalah takdir Allah yang terbaik gitu. Iya. Dan Allah memberi kesempatan ke saya kedua kalinya gitu, untuk kedua kalinya. Jadi bagaimana untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dalam proses menuju akhir itu. Ya begitu aja. Assalamualaikum Aktivitasnya warahmatullahi apa? wabarakatuh. Sebentar Pak Misbahun, aktivitasnya apa saat ini? Halo. Gimana Pak? Pak Misbahun, aktivitasnya apa hari ini? Pengacara Pak. Oh, iya siap. Iya. Ya Baik. segitu aja. Saya Baik. mohon petunjuk dan Nggih. nasihatnya dari Bang Nggih. Hap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Baik, silakan. Pak Misbahun, semoga Allah memberikan begitu banyak hikmah kepada kehidupan beliau dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan beliau. Baik, Amin, amin. pada prinsipnya gini Pak Misbahun, setiap orang itu wajib mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya dahulu untuk kebaikan-kebaikan di masa depan, dan itu perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighaddin. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau mengevaluasi, unzur itu melihat. Evaluasi, introspeksi lagi, ma qaddamat, apa yang telah lalu, apa yang muqaddimah yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya lighaddin, untuk hari esok. Kesalahan apa yang sudah kita ulangi, yuk kita belajar dari situ untuk tampil bangkit. Nah, paling tidak mulailah kita membuat rencana. Nah, jangan sampai begini, ada orang yang ketika bikin rencana, mau rencana apa Bang? Nah, kalau ada orang yang gagal bikin rencana, berarti dia gagal menempuh masa depan. Karena masa depan itu ada dalam perencanaan. Kalau saya mau dagang apa? Kalau saya mau usaha apa? Kalau mau saya bekerja apa? Kalau saya mau lakukan sesuatu, apapun itu, tulis dalam rencana. Allah tuh sebaik-baik perencana. Maka kita paling tidak memohon kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku merencanakan masa depanku. Aku ingin memberi manfaat kepada anak istriku, mumpung diberi kesempatan kedua. Jangan sampai kemudian kesempatan ini aku buang sia-sia lagi. Semoga ya Rabb engkau izinkan aku. Aku ingin, nah ditulis tuh, inginnya ingin apa? Paling tidak ingin punya usaha sendiri, mau jualan bakso misalnya gitu kan. Aduh, jualan bakso gimana caranya ya? Kan saya nggak punya kemampuan untuk belajar bikin bakso. Dahulu ketika tahun 93, ketika saya juga waktu kuliah itu Kang Hakim, saya mencoba untuk cuci mangkok. Kemarin dulu sudah ingat ya ceritanya, iya, ya. Sudah diceritakan Bang. Sudah ceritakan cuci mangkok. Itu berkelanjutan. Bahkan ketika saya di tempat kos-kosan saya, di rumah kontrakan saya juga punya kenalan pedagang bakso. Saya cuci mangkok di situ. Lama-lama dikasih kesempatan, peluang untuk belanja daging. Nih kamu belanja daging di tempatnya di sana, tokonya si Anu. Oh iya, sini saya yang beliin. Kesempatan lagi, tolong gilingin dagingnya.
Itu butuh waktu lama memang, sekitar 6 bulan saya ternyata bisa belajar bikin bakso. Saya katakan, waduh kalau saya bikin bakso jadi nih gitu. Itu akibatnya memang saya punya banyak link, punya banyak kenalan, dan saya harusnya bisa peluang untuk bisa bikin bakso. Jadi jangan menganggap bahwa karena saya nggak punya pengetahuannya Bang, sudahlah. Jangan, ada cara untuk mendapatkan itu. Jadi begitu kita punya keinginan akan terbuka jalan-jalannya. Seberapa kuat kita punya keinginan, itu akan menjadikan kita akan ditunjukkan oleh Allah jalannya. Jadi banyak orang mengurungkan niat dalam membangun rencana karena dia kadang-kadang mengukur kesempatan hari ini. Saya nggak bisa ini, saya nggak punya saya nggak punya ini, nggak punya itu. Akibatnya dia mengurungkan niat. Jangan, niat saja. Nanti Allah akan bukakan jalannya. Sehingga saya katakan begini, selama tujuanmu baik, maka bertindaklah. Nanti kebaikan yang akan membuka jalannya. Insya Allah Allah akan kirimkan tuh orang-orang baik datang kepada kita. Meskipun kita nggak tahu caranya, Allah tunjukkan caranya nanti. Jadi mumpung diberi kesempatan yang kedua, teman-temannya Kang Misbahun memang sudah mendahului, ada kesempatan. Jangan sampai kemudian ini disia-siakan kembali. Jadikan tekad yang kuat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya tekad yang bulat, saya pengen ini Bang. Nah nanti tawakal kepada Allah, yuk bertindak saja. Perkara jalannya seperti apa nanti Allah akan tunjukkan. Jangan menyandarkan kepada pengetahuan kita. Belum tentu kita mengetahui segala-galanya. Pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita juga sangat sedikit. Kita datang kepada Allah, ya Allah keinginanku banyak, ingin memuliakan orang-orang yang aku cintai, ingin menjadi bermanfaat kepada masyarakat. Jadikan aku kepanjangan tanganmu ya Allah sebagai penyalur rezeki untuk mereka. Bismillah, bismillah saja. Dalam upayanya, dalam menulis keinginan-keinginan tadi, nanti akan muncul kreativitas dan ide-ide yang baik. Insya Allah itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Pak Misbahun. Semoga bermanfaat ya. Ya katanya tadi di kesempatan kedua ya. Iya, kesempatan kedua. Semoga kesempatan kedua ini jangan sampai disia-siakan ya, dimanfaatkan dengan baik. Silakan mungkin seperti yang tadi Abang sampaikan ya, cari peluang untuk membangun relasi. Tadi kan Abang nyuci piring jadi punya banyak kenalan, jadi tahu tempat penggilingan, gimana cara bikin bakso dan lain sebagainya. Jadi ternyata ada proses yang harus ditempuh, Bang. Ya. Jadi jangan seperti tadi Abang sampaikan, jangan mengukur kesempatan hari ini, tapi akan ada kesempatan kesempatan yang lain yang muncul, yang tentunya setelah kita menempuh proses itu Bang ya. Baik, untuk sahabatku yang lainnya, ini ternyata ada yang mencoba bertanya lagi, kita langsung angkat saja Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan bisa dicoba kembali ya untuk menghubungi nomor telepon kami. Sayang sekali saat kami angkat teleponnya terputus ya. Silakan bisa dicoba kembali untuk menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085 284 700 147. Baik, sudah masuk ya, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bersalawat. Dengan hamba Allah dari Palimanan. Hamba Allah di Palimanan. Silakan bersalawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Silakan langsung bertanya. Ya, terputus lagi ternyata. Silakan mungkin bisa dicoba via WhatsApp ya atau melalui Facebook untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bang Haq, atau mungkin dicoba lagi sekali lagi untuk menghubungi nomor telepon kami sebelum kami beralih ke pertanyaan yang lain ya. Silakan hubungi nomor 085 284 700 147. Baik, belum terhubung lagi ya. Kita bacakan saja pertanyaan yang lainnya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Dengan hamba Allah di Cirebon, Bang, saya ingin bertanya bagaimana cara memahamkan anak tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Karena yang namanya anak itu selama dia masih di bawah naungan orang tuanya, sepertinya masih belum memahami resiko yang akan dia temui saat sudah hidup mandiri nanti jika masa mudanya buang-buang waktu. Bagaimana cara memahamkannya Bang? Karena anak-anak saya itu banyak main game, kemudian buang-buang waktu, berdiam diri di kamar, dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya pahamkan pun sepertinya saya belum menemukan caranya yang tepat agar dia bisa paham.
Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tidak sedikit punya masalah yang sama nih Kang Hakim. Hampir rata-rata begitu. Jadi sering Abang katakan bahwa orang tua itu harus menjadi panutan, ya. Ketika orang tua menjadi panutan, maka akan mendapatkan dukungan dari anak-anak. Kenapa? Karena dia percaya kepada orang tuanya. Kenapa kemudian anak-anak lebih sering main game, lebih sering menyendiri? Berarti ada masalahnya, sebetulnya ada gap, kesenjangan. Merasa bahwa ketika dekat dengan orang tua ada ketidaknyamanan. Biasanya nanti kedekat orang tua suruh misalnya, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Lah anak-anak itu tidak nyaman kalau sudah diperintah. Pengennya tuh ya main, pengennya ya seneng, karena waktunya anak-anak begitu. Kata Imam Ali radhiyallahu an, bahwa anak-anak itu seperti raja gitu. Masa dimana ketika seperti raja itulah menjadi apapun keinginannya pengen dipenuhi. Begitu masuk remaja maka dia seperti di penjara. Masya Allah. Harus di penjara itu. Jadi ada masanya memang harus belajar, harus begini. Itu ada masanya. Ketika di pondok itu nggak bisa ngapa-ngapain kan, seperti di penjara. Tapi ada di saat nanti kita mengalami kebebasan secara finansial. Jadi coba cek apakah kita bisa menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak ataukah tidak. Jadi pastikan kita itu disenangi oleh anak-anak kita, didatangi oleh anak-anak kita, sehingga jangan sampai dia lebih senang kepada gadget, senang kepada kesendirian, lebih dipilih dibanding dengan kebersamaan dengan kita orang tuanya. Maka ajak anak-anak, jangan disuruh nih, ibu jangan disuruh, Pak, jangan, tapi ajak anak-anak kita melakukan satu tindakan yang bersama dengan kita. Yuk, ibu mau beres-beres, siapa yang mau bantu gitu. Jadi jangan kamu beresin kamarnya dong. Jangan, kalimat itu sudah nggak berlaku bagi anak-anak sekarang. Iyo, ibu mau beresin kamarnya, kamu bantu dong. Tempatin sebelah sana. Nah, ininya dong angkat, ini dong gitu. Jadi kitanya membarengi. Jadi ketika dilibatkan, anak-anak itu senang. Kenapa? Karena anak-anak itu senang diperankan. Itu juga fitrah. Coba cek anak-anak itu ingin main boneka-bonekaan. Kan dia ingin jadi seorang ibu-ibu seolah-olah ya, main rumah-rumahan. Ya, itu coba cek. Ammar itu juga ingin memainkan boneka-boneka, kan dia ingin memerankan. Jadi ketika anak-anak diberikan peran itu senang sekali. Karena memang fitrahnya anak-anak itu ingin menjadi peran. Nah, ketika itu diperankan, ayo nak, ibu tahu tuh kamu sering nonton film yaitu perannya kan bagus. Coba perannya gimana? Nah, ketika itu diangkat seperti itu, dia ingin melakukan sebagaimana yang dia senangi. Senangan kemarin baca Umar bin Ibnul Khattab, Umar bin Ibnul Khattab itu tegas loh, gitu. Coba gimana ketegasan anak mama, seperti apa coba. Jadi kita mengedukasi dengan cara memberikan peran kepada dia. Jadi jangan seperti kita selaku orang tua lalu menon-eksistensi anak. Menon-eksistensi itu gimana? Tidak menghargai anak. Seolah-olah anak itu pokoknya kamu sih nggak tahu apa-apa, mama yang lebih tahu. Gitu. Jangan. Kita angkat dia dalam peran, diberi tanggung jawab, lalu dia akan mencuat naik. Jadi bukan memberikan perintah, tapi memahamkan dengan yuk ikut mama maunya begini, yuk bareng sama mama gitu. Jadi memahamkan itu adalah dengan cara memberikan panutan. Insya Allah kalau kita sudah menjadi panutan, maka kita siap merintis bareng dengan mereka. Itu langkah kedua tuh merintis. Kalau sudah kita bisa merintis, maka kita bisa menyelaraskan keinginan kita dengan harapan anak kita. Nanti kalau sudah menyelaraskan, kita bisa berdayakan anak kita. Insya Allah ini bisa dikemas dalam tema yang lain nih, Kang Hakim. Bagaimana kita menjadi panutan, menjadi perintis, menjadi penyelaras, dan menjadi pemberdaya di keluarga kita. Itu penting tuh. Karena ini kadang-kadang orang tua memang kesulitan menghadapi anak-anak. Yang anak-anak susah diatur gitu. Kenapa? Ya karena kitanya belum jadi panutan. Buru-buru kita mau merintis bersama dengan anak-anak. Apalagi menyelaraskan, apalagi kemudian memberdayakan. Jadi insya Allah kesempatan lain kita akan bahas itu. Tapi paling tidak Ibu, sederhananya jangan perintahkan sebelum kita melakukan contoh. Dan lakukan bersama-sama dengan anak. Insya Allah anak-anak kalau diberikan peran, dia akan senang melakukannya. Insya Allah ada. Baik, Gamal, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan juga semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Khususnya para orang tua, sebagaimana tadi Abang sampaikan, ada banyak kejadian seperti itu, Bang ya. Iya, sangat banyak. Ada banyak yang mengalami, yang merasakan sebagai orang tua yang sulit untuk mengarahkan anaknya, yang mungkin buang-buang waktu dengan main game, dengan
banyak menyendiri, jarang bersosialisasi dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan lagi belajar bersama Bang Haq, sahabatku. Setelah jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku. Tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara ya, tanpa terasa. Kita sudah sampai pada pukul 17:29 ya, waktu yang ada di studio. Jadi waktunya bagi kami untuk mengambil kesimpulan, kemudian ditutup dengan doa. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, kesimpulannya bahwa jangan terlalu santai, itu memberikan isyarat kepada kita, jangan sampai kita membuang-buang kesempatan, membuang-buang apa yang kita hari ini ada, lalu berharap kemudian akan mendapatkan kenikmatan atau kebaikan di kemudian waktu berikutnya. Itu berarti kita telah menyia-nyiakan kesempatan dan peluang. Tetapi santai itu menjadi tujuan, bahwa kalau kita ingin santai di masa depan, maka kita harus bayar dengan segala kerepotan-kerepotan yang mungkin kita harus lalui hari ini. Bisa jadi tidak enak, bisa jadi menyebalkan, bisa jadi kita tidak suka. Tetapi semua itu adalah bayaran yang harus kita tunaikan supaya kita bisa mendapatkan bonus masa-masa santai di kemudian hari. Dan di mana seperti jangan terlalu santai juga mengisyaratkan kepada kita istirahat sewajarnya, tetapi kemudian hanya untuk merefresh kembali supaya kita punya energi, supaya kita mau berangkat dan bergerak kembali. Kalau kita di PHK dalam pekerjaan misalnya, ya berhenti sejenak itu bukan berarti kemudian kita berlarut-larut ya menyesali keadaan, tapi segera bangkit. Kita bisa apa, kita punya apa, kemampuan kita apa, sehingga ada ide kreatif yang muncul. Bisa jadi melamar pekerjaan yang lain. Jadi jangan berhenti kemudian kita tidak berkreasi lagi, yang mengakibatkan sepertinya ide dan kreasi kita tidak digunakan. Itu ada benturan keras itu di dalam perasaan jiwanya, bahwa saya pengen begini tapi nyatanya nggak bisa, saya punya kemampuan ini tapi nggak bisa terpakai. Itu ada perang batin yang tidak heran kemudian hidupnya menjadi tambah stres gitu. Jadi yuk, lebih baik kita jangan santai. Jadi orang yang bodoh tidak mau belajar itu karena terlalu santai. Gitu ya. Betul itu. Begitu Kang Hakim. Ada orang yang tidak punya kemampuan tapi tidak berupaya, itu namanya terlalu santai. Ada orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mengambil kesempatan, itu terlalu santai. Jadi orang-orang yang menciptakan santai di masa depan adalah dia yang mau berupaya baik hari ini, memaksimalkan potensi dengan sebaik-baiknya, lalu dia berharap, ya Rabb, apapun yang aku lakukan semoga aku bisa mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Lelahku terbayar, capekku terbayar gitu ya. Stresku terbayar dengan masa depan yang lebih mengenakan, supaya aku bisa lebih punya waktu yang berkualitas dengan keluarga. Baik, kalau gitu kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa melihat begitu banyak waktu yang telah kita buang selama ini. Dan semoga kita diberikan rasa penyesalan yang baik, dan penyesalan itu menjadi taubat yang sebaik-baiknya. Lalu kita memperbaiki segalanya mulai saat ini, dan kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Lalu kita bertekad untuk memperbaikinya dengan sebaik-baiknya, meskipun mungkin rasanya sulit, rasanya tidak kita sukai, tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesabaran, memberikan kita istiqamah, memberikan kepada kita keteguhan untuk melakukannya. Dan semoga dibukakan pintu kebaikan di masa depan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang, terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kami semua, khususnya untuk di antara kita semua yang mungkin banyak bersantai-santai ya sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia yang seharusnya kita manfaatkan untuk bisa mempersiapkan santai di
saat waktunya kita sudah bisa menikmati hasil, tapi malah pada akhirnya kita akan kerepotan karena santainya sudah diambil di awal ya. Baik, kita pamit undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk sahabat semua, kami mohon maaf jika di antara apa yang tadi kami sampaikan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga untuk Radio Ku Network, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah di Radio Ku ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.